Kami dari kelompok 10 APK yang beranggotakan saya sendiri, Romel Manik, dan rekan saya Daniel Semora hendak mempresentasikan materi OMEX ataupun Objective Matrix. Boleh di next. Nah, untuk outline dari presentasi ini sendiri ada 3 outline. Yang pertama adalah pengertian dari OMEX, yang kedua adalah cara kerja dari OMEX, dan yang ketiga adalah studi kasus mengenai OMEX. Berikut merupakan outline yang pertama, yaitu pengertian OMEX. OMEX adalah Objective Matrix, yaitu metode pengukuran produktivitas kerja yang dikembangkan untuk menilai kinerja suatu departemen, tim, maupun individu berdasarkan sejumlah kriteria yang terukur. Metode ini biasanya dipakai di industri manufaktur maupun jasa untuk mengukur dan membandingkan hasil kinerja dengan target yang sudah ditentukan. Outline yang kedua yaitu cara kerja OMEX. Terdapat 5 cara kerja dari OMEX, yaitu yang pertama, menentukan kriteria pengukuran, misalnya kualitas, kuantitas, biaya, absensi, keselamatan, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Yang ketiga, menghitung skor. Setiap kriteria diberi skor, biasanya skala 0 sampai 10. Yang keempat, menghitung indeks OMEX dengan menjumlahkan skor yang sudah dikalikan dengan bobot. Lalu yang terakhir, kelima, menganalisis hasil. Skor total bisa menunjukkan apakah kinerja sudah sesuai target atau perlu perbaikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke outline yang ketiga, yaitu studi kasus mengenai OMEX. Nah, di sini kelompok kami mendapatkan jurnal mengenai pengukuran dan analisis produktivitas menggunakan metode OMEX, studi kasus di PDAM Kabupaten Gorontalo. Nah, pertumbuhan di studi kasus kali ini dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan air bersih semakin tinggi. Namun PDAM Kabupaten Gorontalo baru mampu melayani sekitar 11,6% rumah tangga, sehingga diperlukan evaluasi produktivitas untuk meningkatkan kinerja layanan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat produktivitas PDAM, mengevaluasi faktor-faktor penyebab penurunan, serta memberikan rekomendasi perbaikan dengan menggunakan metode OMEX yang tadi. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan data primer seperti wawancara dan observasi distribusi air, dan sekunder melalui data input-output, tenaga kerja, energi, dan mutu. Kemudian ditentukan kriteria produktivitas seperti efisiensi, efektivitas, dan inferensial, dan dihitung rasio kinerjanya, ditetapkan standar serta sasaran akhir, serta dilanjutkan dengan penentuan skor aktual, pembuatan rasio, hingga menghasilkan indeks produktivitas yang menjadi dasar evaluasi dan perbaikan. Berikut merupakan macam-macam rasio yang akan dilakukan perhitungan untuk menentukan indeks performansi dari kinerja karyawan ataupun performansi dari perusahaan PDAM di Gorontalo. Rasio yang pertama yaitu perbandingan antara jumlah air distribusi dengan jam kerja tahunan. Perhitungan rasio tahun 2018, rasio 1 itu cara menghitung untuk mendapatkan hasil rasio 1 yaitu dengan membagi jumlah air distribusi dengan jumlah jam kerja, yaitu 540.427 dibagi dengan 7.665, sehingga didapatkan rasio pertama di tahun 2018 sebesar 70,506. Lalu di perhitungan rasio tahun 2019 itu meningkat menjadi 77,918. Untuk rasio kedua yaitu perbandingan antara jumlah air distribusi dengan pemakaian energi listrik. Pada perhitungan rasio tahun 2018, rasio 2 didapatkan hasil 4,075 dengan cara membagi jumlah air distribusi dengan jumlah pemakaian energi. Lalu di tahun 2019, rasio 2 mendapatkan kenaikan
sebesar 4,096. Lalu rasio ketiga yaitu perbandingan antara jumlah air distribusi dengan jumlah tenaga kerja. Perhitungan rasio tahun 2018, nilai rasio 3 sebesar 108.085,400 diperoleh dengan membagi jumlah air distribusi dengan jumlah tenaga kerja. Lalu pada perhitungan rasio tahun 2019, rasio 3 mengalami penurunan menjadi 99.540,167. Selanjutnya rasio 4, yaitu perbandingan antara jumlah air distribusi dengan bahan pendukung. Pada perhitungan rasio tahun 2018, melalui hasil pembagian jumlah air distribusi dengan jumlah bahan pendukung diperoleh nilai rasio 4 yaitu 19,633. Lalu mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 20,666. Selanjutnya rasio 5 yaitu perbandingan antara jumlah air distribusi dengan jam mesin yang tersedia. Pada perhitungan rasio tahun 2018, rasio 5 didapatkan hasil 23,785 dengan membagi jumlah air distribusi dengan jumlah jam penggunaan pompa. Lalu pada perhitungan rasio tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 24,472. Terakhir yaitu rasio 6 yaitu perbandingan antara jumlah absensi dengan jumlah tenaga kerja. Pada perhitungan rasio tahun 2018 didapatkan hasil rasio 6 itu 11,40 yaitu dengan membagi jumlah absensi dengan jumlah tenaga kerja. Dan pada perhitungan rasio tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 9,83. Oke, baik. Selanjutnya, setelah ke-6 rasio itu ditemukan, maka akan disubstitusikan ke dalam tabel berikut ini. Nah, di sini ada dua tabel. Yang pertama itu tabel 2 merupakan matriks sasaran PDAM Kabupaten Gorontalo. Sementara untuk tabel yang ketiga merupakan tabel hasil OMEX berdasarkan pengobotan oleh peneliti. Nah, di sini kita bisa lihat ada 6 rasio seperti yang sudah dijelaskan Daniel tadi. Yang kita temukan itu akan disubstitusikan ke baris yang paling atas. Nah, di sini sesuai dengan tingkat performansinya juga dan sesuai dengan perhitungannya, maka ke bawah-bawahnya akan mengikut sesuai dengan rumusnya. Nah, perbedaannya terletak di bobot yang ditetapkan. Seperti kita bisa lihat di sini, untuk tabel hasil OMEX berdasarkan pembuatan peneliti, berdasarkan pertimbangan yang telah mereka buat di dalam jurnal, maka bobotnya itu berbeda. Nah, misalkan untuk rasio yang pertama kita lihat bobotnya itu di tabel matriks sasaran adalah 2, sedangkan untuk di tabel hasil OMEX berdasarkan pembobotan si peneliti, bobotnya itu merupakan 30,80. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk indeks performansi untuk nilainya sendiri itu kita dapat dari hasil perkalian antara skor dengan bobot. Misalkan untuk tabel 2 itu untuk nilai dari rasio yang pertama 9 kali 2 skor dikali bobot, hasilnya adalah 18. Nah, begitu juga seterusnya 18, 10, 0, 9 dan sampai seterusnya. Untuk tabel yang ketiga sama juga skor dikali bobot dan didapatkanlah hasil seperti 277,200, 237,900 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat produktivitas PDAM Kabupaten Gorontalo dari tahun 2018 dan 2019 berdasarkan metode objektif Max yang tadi, terjadi penurunan sebesar 76,67%. Nah, hal ini dipengaruhi oleh bobot yang ditetapkan perusahaan dengan pencapaian produktivitas perusahaan hanya sebesar 23,33%. Nah, evaluasi pengukuran produktivitas dilakukan pada input yang berkontribusi dalam penurunan produktivitas, yaitu pada input energi dan tenaga. Rencana perbaikannya sendiri itu dilakukan dengan memaksimalkan kuantitas dari jumlah tenaga kerja yang ada, serta mengurangi pemakaian pompa pada waktu beban puncak dan menambah kapasitas pompa, sehingga pemborosan yang terjadi dapat diminimalisir. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok kami mengenai OMEX. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya terima kasih.